Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama kakak Kashifa. Hari ini kakak tidak sendirian loh, ada Kalinda yang akan menemani kita. Boleh Kalinda, silahkan sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Linda. Nah, kakak di sini akan menemani belajar adik-adik ya. Apakah adik-adik sudah siap? Wah, hebat sekali. Nah, kita langsung saja ya belajarnya, kita mulai. Adik-adik, apakah kalian pernah menonton pertunjukan tari? Atau kalian pernah ikut menari? Wah, hebat ya, ada yang pernah ikut menonton pertunjukan tari dan juga mengikuti perlombaan tari. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang dinamika tari pada gerak hewan dan mengajak adik-adik untuk menari. Nah, materi ini ada pada pembelajaran tematik. Muatan pembelajaran SBDP pada tema 2 dan subtema 2. Izinkan kakak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar adik-adik dapat mengidentifikasi pola gerakan tarian pada hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian, adik-adik dapat memeragakannya dan mendeskripsikan dinamika jenis gerak tari yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih, bagian tubuh mana sih yang biasanya kalian bergerak? Iya, betul. Nah, bagian tubuh yang biasa kita gerakan itu salah satunya ada kepala, kaki, tangan, dan juga lain sebagainya. Adik-adik, apakah kalian ada yang tahu apa itu tari? Iya, betul. Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Nah, unsur utamanya itu dalam sebuah tari diantaranya adalah gerak, namun tidak setiap gerak itu merupakan tarian ya. Adik-adik, kalian tahu tidak apa sih dinamika tari? Iya betul, dinamika tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan sejumlah varian yang ada pada tari. Sekarang kita identifikasi dulu yuk gerakan pada hewan. Nah, yang pertama ada gerakan mengepak. Gerakan mengepak ini salah satu contohnya pada hewan ayam. Yang kedua ada gerakan meloncat. Gerakan meloncat contohnya pada hewan kanguru. Nah, terus ada gerakan melompat. Gerakan melompat ini contohnya pada hewan kelinci. Dan yang keempat ada gerakan mencakar. Nah, gerakan mencakar ini salah satu contohnya pada hewan kucing. Nah, terus ada gerakan hewan yang berenang. Nah, gerakan hewan yang berenang itu pada hewan apa sih? Iya, betul. Nah, gerakan berenang ini pada hewan ikan. Selanjutnya ada gerakan hewan terbang. Nah, gerakan hewan terbang ini salah satu contohnya pada apa? Ada yang tahu nggak? Iya betul, pada hewan kupu-kupu dan juga burung. Adik-adik, kalian tahu tidak? Sebenarnya di Indonesia ini ada tarian tradisional yang menggunakan gerakan tarian hewan. Nah, yang pertama contohnya ada tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Yang kedua ada tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu ini berasal dari Bali. Dan yang ketiga ada tari kuda lumping atau jarang kepang. Nah, kuda lumping ini berasal dari daerah Jawa ya adik-adik. Media utama dalam tari adalah gerak. Ketika kamu menari seluruh badanmu, itu bergerak ya. Bahkan jika kamu ingin menggerakkan mata saja, seperti penari Bali, itu juga udah termasuk gerak ya adik-adik. Dalam tarian ada juga gerakan yang lemah dan kuat. Itulah yang dinamakan dinamika dalam tari. Nah,
Gerakan yang kuat biasanya digunakan gerakan yang bersemangat dan perlu tenaga yang lebih. Sedangkan gerakan yang lemah adalah gerakan yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Nah, gerakannya itu lebih lembut dan lemah gemulai. Nah, gerakan lemah contohnya seperti gerakan pada hewan kupu-kupu, angsa. Nah, kemudian juga pada ikan. Sedangkan gerakan yang kuat itu contohnya seperti gerakan pada hewan kelinci, kanguru, dan kucing yang membutuhkan gerakan yang kuat dan juga bersemangat. Pada gerakan tari, ada yang menggunakan waktu lambat, waktu sedang, dan juga waktu cepat. Nah, gerakan menggunakan waktu lambat merupakan gerak tari yang memerlukan waktu selama 4 hitungan. Gerakan tari menggunakan waktu sedang merupakan gerak tari yang memerlukan waktu selama 2 hitungan. Sedangkan gerak tari yang menggunakan waktu cepat adalah gerak tari yang memerlukan waktu selama 1 hitungan. Oke adik-adik, sekarang mari kita menari bersama. Sekarang kakak akan mencontohkan salah satu tarian yang terinspirasi dari salah satu hewan. Coba kalian tebak hewan apakah itu? Pertama, kalian berdiri dengan tegak, lalu tekukan siku dan simpan di samping badan, lalu gerakan siku naik ke atas dan ke bawah. Makin lama makin cepat ya. Ada yang bisa menebak ini tarian apa? Ya betul, ini adalah tarian gerakan ayam yang mengepakkan sayapnya. Coba sekarang, mari kita lakukan bersama. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Oke adik-adik, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk menari lagi. Letakkan kedua tangan kalian di samping badan kalian. Lalu, gerakan tangan kalian ke atas dan ke bawah. Gerakan tangan kalian seperti kalian menirukan sayap kupu-kupu. Seperti ini. Lalu gerakan kepala kalian ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Dan gerakan tubuh kalian. Nah, biasanya kita menari menggunakan lagu. Ayo kita gunakan lagu kupu-kupu yang lucu. Sudah siap? Mari kita mulai. Yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu di penjara. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, itu tadi materi tentang dinamika gerak tari. Sangat mudah sekali gerakan tarinya, bukan? Jangan lupa untuk kalian praktikkan di rumah ya adik-adik. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai dinamika gerakan tari pada hewan, coba kalian lihat soal yang ada di samping kakak ini. Dari petunjuk gambar soal tersebut, kira-kira menunjukkan gerakan tari hewan apa ya? Ya, betul. Dari soal tersebut mencontohkan gerak tari hewan, yaitu kelinci. Ini menunjukkan gerak tari kuat. Coba kalian baca soal berikutnya. Termasuk gerakan tari pada hewan apa? Coba. Ya, betul. Menunjukkan gerak tari pada hewan ikan ya. Kemudian, soal nomor 3.
Menurut kalian, manakah jawaban yang tepat dari soal tersebut? Ya, jawaban yang tepat adalah termasuk gerakan kuat. Lalu soal nomor 4. Menurut kalian, jawaban yang paling tepat dari soal tersebut adalah? Ya, jawabannya adalah kecuali gerakan yang bersemangat dan butuh tenaga, karena hal ini merupakan contoh dari gerakan kuat ya adik-adik. Nah, itu tadi adik-adik materi mengenai gerak tari pada hewan yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali ya hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk menyayangi mereka karena mereka juga merupakan makhluk hidup seperti kita. Baik adik-adik, sekian materi dari kakak, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.